Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, kembali bersama saya Feby Adika Lubis di podcastnya KPP Madya Pekanbaru, Rujak Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Seperti biasa, kalau saya udah ada di Rujak, nggak mungkin sendirian kan, pasti ada yang menemani. Nah, untuk hari ini saya ditemani oleh perempuan cantik, perempuan muda, kita nggak tahu single atau sudah punya pendamping, tapi kita kenalan aja. Ada Mbak Linar dari KPP Madya Pekanbaru. Mbak Linar di seksi pelayanan di pelayanan di TPT ya Mbak Linar ya, di depan ya? Iya, TPT bisa, belakang bisa. Di depan bisa, di belakang bisa. Oke, baik. Cantik ya Mbak Linar ya. Setuju. Nah, hari ini kawan pajak semua, kita mau ngebahas tentang sertifikat elektronik. Nah, pada era perkembangan pada saat ini, Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan untuk mempermudah layanan kepada wajib pajak. Berbagai pelayanan tersebut yang sebelumnya berbasis formulir kertas, kini secara progresif pelan-pelan diubah menjadi pelayanan berbasis elektronik ya Mbak Linar ya. Nah, yang mana sertifikat elektronik ini merupakan salah satu bagian dari transformasi digital tersebut ya. Nah, kebetulan sekali Mbak Linar ini petugas TPT KPP Madya Pekanbaru bertugas sebagai petugas yang mengurusi tentang sertifikat elektronik. Jadi kita mau ngebahas tuntas nih kawan pajak tentang seluk-beluk dan hal-hal yang menyangkut tentang sertifikat elektronik tersebut ya Mbak Linar ya. Kita nggak mau memperlama waktu, kita langsung mau ngedengerin Mbak Linar mau ngejelasin apa itu sertifikat elektronik. Iya Mbak Linar, silakan. Oke, terima kasih Kak Feby. Jadi Kak Feby, kalau sesuai peraturannya di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak, sertifikat elektronik atau biasa disebut dengan digital certificate itu adalah sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik, dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektroniknya Kak Feby. Jadi yang mengeluarkan itu DJP langsung ya Kak Linar ya? Benar, nanti diterbitkan oleh DJP. Oh, yang menerbitkan sertifikat elektroniknya itu DJP langsung yang menerbitkan gitu ya? Benar Kak Feby. Nah, apakah semua wajib pajak itu harus atau udah punya sertel gitu? Oh, jadi kalau untuk wajib punya nggak? Semua WP itu wajib punya sertel gitu? Oke. Jadi sebenarnya yang wajib memiliki sertel itu adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak ya Kak Feby ya. Dan WP yang menggunakan e-Bupot unifikasi dalam pelaporan SPT PPh-nya. Jadi kalau kayak kita misal pegawai, karyawan, nah, itu sebenarnya nggak perlu sertifikat Kak Feby. Jadi dia ya PKP aja atau WP yang menggunakan e-Bupot unifikasi gitu ya. Benar Kak Feby. Nah, fungsi dari atau guna dari sertel tersebut apa Kak Linar? Kegunaannya ya. Kalau kegunaan sertel itu sebenarnya ada banyak ya. Misal untuk PKP. Kalau untuk PKP sertifikat elektronik kan bisa digunakan untuk mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak di Enova-nya. Oh, jadi sebelum dia memintakan nomor Enova itu, nomor fakturnya itu dia wajib punya sertel dulu gitu ya. Oh, nanti berarti di aplikasinya ketika dia mengajukan mau minta nomor fakturnya, dia memasukkan nomor sertel gitu ya, nomor sertifikat elektronik. Enggak, jadi dia pasti itu sudah punya sertel sih Kak Feb, karena kan dia PKP nih. Dia PKP, dia udah punya sertel, makanya dia bisa akses Enova. Oke. Nah, jadi dibutuhkan sertifikat untuk bisa akses Enova-nya. Akses Enova itu bisa kalau dia sudah punya sertel tadi gitu ya. Oke.
Setuju, Kak lanjut. Feb. Kemudian bisa juga digunakan untuk pembuatan faktur pajaknya di e-fakturnya. Kemudian itu kan untuk yang PKP tuh. PKP, iya. Kalau yang non PKP, sertelnya digunakan untuk apa? Sertelnya bisa digunakan untuk pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan yang berbentuk elektronik dan untuk pembuatan serta pelaporan SPT masa PPh di e-Bupot unifikasinya. Gitu. Nah, selain itu, nanti sertel ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk pengajuan surat keberatan secara online. Kan kita udah ada layanan e-objection. Nah, untuk mengakses, karena udah bisa, nggak harus ke KPP membuat surat keberatan itu ya. Iya benar. Jadi dia bisa ngajukan nih lewat e-objection, tapi syaratnya dia harus punya sertel dulu gitu Kak Feb. Nah, selain itu sebenarnya ada beberapa fungsi yang lain, cuman ini nanti dia bisa berfungsi untuk pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak secara elektronik, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak secara elektronik, serta layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. Nah, untuk yang 3 ini sebenarnya sertelnya berfungsi untuk ini, tapi untuk layanan secara elektroniknya ini belum tersedia, jadi belum bisa digunakan. Intinya nanti akan disempurnakan lagi, akan bisa digunakan, tapi tetap aja syaratnya itu yang elektronik ini harus punya sertel pokoknya gitu ya. Benar, sama kayak kalau dia mau punya Innova, kalau dia mau minta faktur, dia harus lewat Innova, yang mana Innova itu bisa diakses kalau dia punya sertel gitu ya. Oke. Nah, bedanya sendiri Kak Linar antara sertifikat elektronik PKP dengan yang e-Bupot itu apa Kak Linar? Oh, bedanya ya? Perbedaannya. Jadi sebenarnya Kak Feby, sertifikatnya itu sama. Sertifikatnya sama, tapi untuk sertifikat yang dimiliki oleh PKP tadi itu bisa sekaligus digunakan untuk mengakses e-Bupot unifikasinya. Kalau yang PKP? Iya, kalau yang PKP dia bisa tuh pakai sertifikat itu untuk e-Bupot unifikasi. Bisa sekalian ya, sekaligus. Iya, bisa dipakai sama. Berbeda dengan yang e-Bupot. Kalau WP yang hanya menggunakan layanan e-Bupot, dia kan gak bisa akses tuh ke Innova karena dia juga belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, karena itu si sertifikat yang dimilikinya hanya bisa digunakan untuk layanan e-Bupot unifikasinya. Dia berarti kalau yang e-Bupot ya e-Bupot aja, tapi kalau yang PKP, sertel PKP dia bisa untuk PKP bisa, untuk e-Bupot bisa gitu ya. Iya, benar. Nah, tapi nih Kak, gimana kalau misal yang WP non PKP tadi akhirnya dikukuhkan sebagai PKP? Apakah dia tetap bisa menggunakan sertelnya? Mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih ya. Iya, pertanyaan selanjutnya. Jadi ketika nanti si WP yang menggunakan e-Bupot tadi dikukuhkan sebagai PKP, sertifikat yang dia miliki itu tetap bisa dipakai untuk sertifikatnya di e-fakturnya, di pelaporan SPT PPN-nya, karena sertifikatnya sebenarnya sama gitu Kak Feb. Cuman kalau dia belum dikukuhkan, belum bisa digunakan gitu aja ya. Karena kan dia nggak bisa akses Enova-nya aja dia gitu non-PKP. Non-PKP. Intinya kalaupun dia sudah nanti dikukuhkan, dia nggak perlu ngurus serter lagi gitu. Itu udah otomatis bisa digunakan gitu ya Mbak Linar ya. Dia hanya mengajukan PKP-nya nanti. PKP-nya aja, pengukuhan PKP-nya aja gitu ya. Nah, cara memperoleh atau gimana biar wajib pajak itu bisa memperoleh sertifikat elektroniknya tuh, itu gimana Kak Linar? Cara memperoleh sertelnya ya? Kalau untuk cara memperoleh sertelnya ini ada beberapa persyaratan sih Kak yang harus dipenuhi. Ribet nggak? Sebenarnya nggak ribet sih, karena pasti persyaratannya WP-nya udah punya gitu loh Kak Feb. Jadi dia tinggal melampirkannya aja, melengkapinya aja, kayak ngumpulinnya aja gitu ya. Karena pasti WP-nya udah punya. Contohnya? Misal ini ya Kak Feb ya. Misal untuk WP badan, WP badan dia mau ngajukan permintaan sertifikat elektronik ke KPP. Jadi nanti untuk persyaratannya itu dia bisa melampirkan, yang pertama ada formulirnya. Itu ada formulir khususnya? Ada formulir permintaan sertifikat elektronik sesuai dengan Per 04-nya. Per 04 kon pajak. Ya. Nah, untuk formulir ini sendiri bisa diambil di mana? Tentu saja ada di Linktree KPP Madya Pekanbaru. Oh, ada di Linktree kita ya? Untuk Linktree-nya bisa diakses di Instagram kita, Kak. Di Instagram kita selalu update ya, ada Linktree-nya yang di atas kawan pajak. Kalau belum pernah buka, mungkin yang belum follow mungkin boleh follow ya. Namanya apa Kak Feby? Pajak Madya. Pajak MDY PKU kalau saya nggak salah. MDY PKU, iya. MDY PKU.
Ada di profil bagian atasnya itu ada, boleh di follow dulu KPP Madya Pekanbaru ya. Bisa download sertifikat ya. Bisa download sertifikat gampang dan ada syarat-syaratnya di link tree-nya ya. Ada bukan syarat, apa namanya? Ada rinci gitu, apa aja persyaratan untuk Sertel tadi ya. Nggak cuma persyaratan Sertel sih Kak Feb, ada banyak. Ada banyak ya, dibuka dulu makanya. Saya juga nanti OTW buka. Oke. Dibuka ya Kak Feb ya. Oke, jadi persyaratan untuk WP badan untuk permintaan Sertelnya tadi kan yang pertama formulir Kak Formulir, Feb. iya. Formulir, kemudian fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus. Salah satu pengurusnya. Salah satu pengurus yang namanya ada di akta dan ada di sistem informasi perpajakan. Kalau mau memastikannya ke KPP dulu aja ya kali ya, cek gitu. Boleh tanya lewat WhatsApp aja sih mungkin. Oh, ada WhatsApp kita ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian fotokopi NPWP badan, kemudian fotokopi akta pendirian atau akta perubahan terakhir yang dimana di akta tersebut tercantum susunan pengurusnya. Nama-nama pengurusnya ya, daftar pengurus. Yang ada nama pengurusnya. Kemudian untuk WP badan ini ada satu tambahan untuk WP yang non PKP untuk mengajukan Sertel itu mungkin bisa membawa flash disk. Untuk apa? Yang e-bupot tadi ya kali ya? Yang non PKP yang untuk e-bupot. Untuk apa? Karena si WP non PKP kan tadi nggak bisa mengakses Enova. Jadi ketika dia tidak bisa akses Enova, tidak bisa download sertifikat elektroniknya. Jadi nanti ketika ngajukan di TPT, selesai di TPT, petugasnya akan mengkopikan sertifikatnya ke dalam flash disk wajib pajak. Gitu Kak Feby. Oke. Kalau yang untuk PKP OP? Oh ya, kalau untuk syaratnya? OP itu nanti ada formulirnya, formulirnya tetap sama ya. Sama, kemudian fotokopi KTP NPWP yang bersangkutan si orang pribadinya. Kemudian kalau untuk WNA dia melampirkan fotokopi paspor dan kartu izin tinggal terbatasnya atau KITAS, ya, atau nanti dilampirkan juga kartu izin tinggal tetap atau kitabnya ya Kak Feby ya. Kemudian untuk di KPP Madya Pekanbaru ini ada sedikit tambahan untuk WPOP. Kalau WPOP-nya memiliki surat keterangan usaha, ketika mengajukan sertifikat elektroniknya, surat keterangan itu boleh dilampirkan, gitu Kak Feby. Kalau untuk WPOP itu aja sih persyaratannya Kak Itu tadi yang itu kebijakan KPP Madya aja ya? Iya, yang kebijakan tambahan ya. Oke, buat make sure aja. Oke. Nah, kalau WP instansi pemerintah sama nggak syaratnya? Kalau untuk instansi pemerintah itu mirip-mirip sih sebenarnya Kak Febs, cuman nanti dia KTP NPWP-nya itu diganti jadi KTP NPWP KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya dan bendahara. Kemudian ditambahkan juga SK pengangkatan KPA dan bendahara. Berarti sebenarnya ada sama aja, hampir mirip-mirip kayak formnya sama, fotokopi KTP NPWP, cuman fotokopi NPWP siapanya, bedanya gitu aja ya. Oke. Nah, untuk pengajuannya sendiri Kak Linar, itu gimana? Langsung kah atau bisa by email aja? Kalau untuk pengajuannya ya Kak Febs ya, kalau kemarin ketika masa pandemi, untuk pengajuannya itu bisa melalui email KPP terdaftarnya. Jadi WP-nya nggak perlu datang ke KPP, hanya lewat email bisa mengajukan Sertel. Tapi kalau untuk saat ini, permintaan sertifikat elektroniknya harus diajukan ke KPP tempat si wajib pajak terdaftar. Berarti harus langsung ya? Iya, harus datang langsung. Nah, permohonan sertifikat elektronik itu juga harus langsung atau bisa diwakilkan? Kayak misalnya dikuasakan gitu? Untuk permohonannya itu sebenarnya nggak bisa diwakilkan Kak Feby. Karena nggak bisa ya? Karena nanti ketika wajib pajak mengajukan permohonan Sertel ke TPT, itu ada proses penginputan paspres. Nah, paspres itu kan sifatnya rahasia, jadi harus diinput oleh wajib pajak yang bersangkutan. Untuk menjaga kerahasiaan tadi ya? Bener Kak Feby. Oh gitu, jadi kalau WP badannya yang mau ngebuat Sertel berarti harus direkturnya langsung datang ya? Iya, harus direkturnya atau pengurus lain yang namanya ada di akta dan ada di sistem informasi perpajakan kita. Oh gitu, sesuai yang ada di akta ya. Nah, masa berlaku si Sertel ini sendiri berapa lama Kak Linar? Kalau untuk masa berlakunya dia itu 2 tahun sejak diberikan oleh DJP Kak Feby. 2 tahun, begitu. Ya. Nah, Kak Linar,
Kalau misalnya nih wajib pajak lupa kapan sertelnya itu expired, nah itu gimana? Ngeceknya buat ini udah expired atau belum ya? Itu gimana? Oh bisa. Kalau untuk PKP, dia kan bisa akses Enova tuh. Yeah. Dia bisa ngecek kapan sertifikatnya expired di Enova. Nanti dia login ke Enova, terus ke menu download sertifikat. Oh, nanti, di download sertifikat itu ada ya kapan expirednya? Iya, masa berlakunya sampai kapan itu ada Kak. Gitu. Nah kalau untuk wajib pajak yang non PKP caranya gimana? Iya, kan dia nggak bisa buka Enova. Kalau yang untuk non PKP, cara ngeceknya gimana? Dia bisa ngecek di browser yang dia udah instalkan sertifikat elektroniknya. Di browsernya ada? Di browsernya, nanti dia tinggal buka browsernya, kemudian ke menu setting. Nanti di menu setting dia di kolom pencarian cari sertifikat, kemudian di menu your certificate nanti akan ada masa expired. Di browser yang biasa dia pakai ya. Iya, yang udah diinstalkan sertifikat elektroniknya gitu. Oh, oke. Nah, proses dari permintaan sertel itu sendiri berapa lama? Proses permintaannya sampai dia menerima gitu ya. Sampai dia dapat jawaban lah gitu. Dapat sertelnya. Dapat sertelnya. Itu nggak lama-lama Kak Feb. Ketika dia datang ke KPP, syaratnya lengkap, sistem kita nggak bermasalah, dia langsung dapat sertifikatnya. Jadi 1 hari kerja setelah bisa ya? Bisa langsung dapat 1 hari kerja setelah permohonannya diterima lengkap di loket TPT-nya. Gitu. Nah, misal nih udah dapat sertelnya, ngegunainnya gimana? Cara menggunakannya ya? Oke. Kalau untuk cara menggunakannya, yang kayak tadi aku udah bilang, si WP harus menginstal sertifikat yang udah dia peroleh ke browser yang biasanya dia gunakan untuk pelaporan SPT-nya, baik PPN atau SPT e-Bupot unifikasinya. Misalnya di Chrome, Mozilla, atau Internet Edge ya Kak Fev ya. Di situ dia harus install dulu tuh si sertifikatnya tadi. Cara-caranya nanti diajarin di KPP. Cara installnya, iya. Boleh sih kalau WP-nya bawa laptopnya, tapi mungkin kalau untuk yang ngerjainnya lewat komputer kan susah bawa komputernya ya Kak Fev ya. Jadi cara install sertifikat itu nanti misal kita mau install di Mozilla, kita buka Mozillanya, kita ke menu setting, kemudian di kolom pencariannya kita ketikkan sertifikat, kemudian pilih yang view certificate, your certificate, kemudian klik import. Nah, itu untuk cara install di browsernya. Selain install di browser, kita juga perlu nih untuk WPPKP harus nginstal di aplikasi e-fakturnya Kak Febi. Caranya gimana? Caranya nanti WP-nya tinggal login ke aplikasi e-fakturnya, masuk ke aplikasi e-faktur, kemudian pilih menu referensi, kemudian klik administrasi sertifikat. Setelah itu pilih yang menu open, kemudian pilih file sertifikat elektronik yang disimpan di perangkatnya, baik di laptop atau di komputernya. Kemudian klik simpan, isikan passphrase, kemudian isikan oke. Oh, tinggal oke ya. Oke. Kayak itu ya. Nggak begitu ribet, cuman mungkin kalau bagi kawan pajak yang masih belum ketinggalan detail yang disampaikan Kak Linar tadi, bisa WA ya Kak Linar ya? Bisa. Ke WA helpdesk-nya KPP Madya Pekanbaru. Nanti tanya aja kelengkapan buat mengaktifkan atau menginstal sertifikat di browsernya kawan pajak semua. Nah, rasanya cukup detail ya, cukup jelas, cukup detail, cukup ya memuaskan. Cukup ya Kak ya? Cukup. Udah lebih baik Kak Linar. Cukup memuaskan dan kita sedikit-sedikit mulai paham gitu ya. Ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan. Semoga juga di podcast ini semua bisa tercerahkan, wajib pajak kita bisa tercerahkan, kawan pajak di rumah juga bisa tercerahkan. Jadi semoga pelaksanaan dari podcast kita kali ini, yang hari ini tentang sertifikat elektronik itu, pelaksanaannya menjadikan pelaksanaan kewajiban dari kawan-kawan pajak semua itu secara elektronik itu dapat berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan, nggak ada lagi hambatan yang belum punya sertel atau yang sulit menginstal sertel gitu ya. Pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa disampaikan ke Kak Linar di WA Helpdesk di KPP Madya Pekanbaru, boleh ya Kak Linar ya? Boleh. Dengan senang hati Kak Linar akan ngebales semuanya.
Dan gak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan juga kami sampaikan dengan tidak bosan-bosannya untuk memberitahu dan untuk mengingatkan bahwasannya semua pelayanan yang ada di KPP Madya Pekanbaru itu tidak dipungut biaya. Gak ada bayar-bayar klub ya Kak Linar ya. Bantu kami buat menjaga integritas kami tetap terjaga. Terima kasih kawan pajak semua, terima kasih Kak Linar, cantik sekali hari ini, mencerahkan sekali, cerah juga ya. Makasih. Masa depannya amin ya kawan pajak semua. Nanti kita undang lagi untuk ngebahas hal-hal yang lebih seru lagi di Rujak Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Terima kasih kawan pajak. Bye.